kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari terkasih, sudah sejak awal di hari Rabu Abu kita mempersiapkan diri dalam pantang dan puasa. Pada hari ini kita berkumpul mengawali misteri Paskah Tuhan kita Yesus Kristus yang dimulai dengan Yesus Kristus memasuki Yerusalem. Kita mengiringi Tuhan sambil mengenangkan peristiwa yang menyelamatkan itu dengan memetik buah salib suci, yakni kebangkitan dan kehidupan. Marilah kita persiapkan diri kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kuduskanlah daun-daun palma ini dengan berkat-Mu. Semoga kami yang mengiringi Raja Kristus dengan penuh sukacita diperkenankan memasuki Yerusalem abadi bersama Dia yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Ketika Yesus dan para muridnya telah mendekati Yerusalem, di dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di kampung itu, kamu akan menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang yang bertanya kepadamu, mengapa kamu lakukan itu, jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Kedua murid itu pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan. Lalu mereka melepaskannya, dan beberapa orang yang ada di situ bertanya kepada mereka, yang dilambangkan dengan memberikan keledainya, menghamparkan pakaian mereka di jalan dan menyebarkan ranting-ranting hijau sebagai tanda sang raja yang datang itu memberi kehidupan kepada umatnya. Saudara-saudari, pertanyaan refleksi untuk kita adalah, bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Yesus sebagai Sang Raja telah datang, dan kita sudah mengikutinya bertahun-tahun. Apakah kita memiliki sikap kerelaan hati dalam memberi apa yang kita miliki untuk dipakai oleh Yesus Sang Raja? Apakah sepanjang hidup kita dalam mengikuti Yesus, kita senantiasa memuliakan namanya? Apakah selama masa pantang dan puasa ini kita sudah bersikap lemah lembut dan rendah hati? Bapak Ibu saudara-saudari, di masa pantang dan puasa yang sisa ini, semoga kita dapat menyiapkan hati kita dengan lebih pantas menyambut Yesus Sang Raja di dalam hidup kita. Marilah kita memulai perarakan Minggu Palma ini. Saudara-saudari terkasih, marilah kita memasuki perarakan mengenang peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem. Perarakan dimulai melalui pintu utama belakang menuju gereja dengan urutan seragam berikut. 1. Misdina yang membawa perlengkapan liturgi. 2. Rektor dan pengasuh. 3. Kur. 4. Umat. 5. Prodi agama. 6. Misdina. 7. Imam. Saat imam memasuki gereja, umat dimohon untuk mengangkat dan melambaikan daun palma sambil bernyanyi. Umat dimohon mengikuti petunjuk para petugas dan kakak. Marilah kita menyanyikan lagu puji syukur nomor 495 sambil mengangkat dan melambaikan daun palma.
seperti permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kau Kristus Raja pemenang, Kau Kristus Raja mulia, ya Kristus Kau Raja, jaya selamanya. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Gemuruh sorak dan sorai, Kristus Raja damai. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Lihatlah Kristus Tuhanmu, Dialah penebusmu. Duka hati terhibur, hina celah terlebur. Lihatlah Kristus Tuhanmu, Dialah penebusmu. Duka hati terhibur, hina celah terlebur. Maka lekaslah bersyukur, luhurkan namanya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Kristus umat manusia. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah penebus umat manusia. Dan di akhir dunia nanti Kristus Raja abadi, hadirlah yang dinanti, wajah bumi berganti. Dan di akhir dunia nanti Kristus Raja abadi, hadirlah yang dinanti, wajah bumi berganti. Seluruh alam bernyanyi, bermana baginya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu.
tangan. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan, gemuruh sorak dan sorai, Kristus Raja damai. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Hosana, terpujilah Kristus pembaharu dunia. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami sebagai orang yang dihina dan dianiaya. Kami mohon bukalah hati kami untuk memahami misteri penderitaan Putramu itu, serta jadikanlah kami bersedia mengikuti jejaknya sambil memanggul salib kami sendiri. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah yang fasih, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku. Aku tidak melawan dan tidak mundur. Aku memberi punggungku dipukuli orang, dan daguku kubiarkan dicabuti janggutnya. Aku tidak menyembunyikan mukaku pada saat aku dinodai dan diludahi. Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Allahku ya Allahku,
mereka bilang, ia pasrah kepada Allah, biarlah Allah yang meluputkannya, biarlah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Sekawanan anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Maka aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah jemaat. Hai kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan
Bagi kemuliaan Allah Bapa, semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus taat untuk kita sampai wafatnya di salib. Dari sebab itulah Allah mengagungkan Yesus dan menganugerahkan nama yang paling luhur kepadanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Umat dipersilahkan duduk. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Setelah Yesus diperiksa oleh Mahkamah Agama, pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan para ahli Taurat serta seluruh Mahkamah Agama sudah bulat mufakat bahwa Yesus harus dihukum mati. Mereka membelenggu Yesus, lalu membawa dia dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepada Yesus. "Engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus. Engkau sendiri yang mengatakannya. Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap Yesus. Pilatus bertanya kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyak tuduhan mereka terhadap engkau." tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya menurut permintaan orang banyak. Pada waktu itu, ada seorang bernama Barabas yang sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam suatu pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus memang menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Pilatus mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskan bagi mereka. Pilatus sekali lagi bertanya kepada mereka,
Kalau begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan dia yang kamu sebut raja orang Yahudi ini? Mereka berteriak, Salibkan dia! Lalu Pilatus berkata kepada mereka, Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? namun mereka makin keras berteriak, Salibkan dia! Karena ingin memuaskan hati orang banyak itu, Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkan untuk disalibkan. Serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepada Yesus, menganyam mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, Salam, hai Raja orang Yahudi. mereka memukul kepala Yesus dengan buluh, meludahinya, dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pakaian Yesus sendiri. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewatlah seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi Yesus anggur bercampur mur kepadanya. Tetapi Yesus menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan Yesus. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Saat Yesus disalibkan, hari menunjukkan pukul 9. Alasan mengapa ia dihukum disebut pula pada tulisan yang terpasang di situ. Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun. Seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Yesus, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, Hai, engkau yang mau meruntuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat mengolok-olok dia di antara mereka sendiri. Dan mereka saling berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel, turun dari salib itu sekarang, supaya kita melihat dan percaya. bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus ikut mencelanya juga. Pada pukul 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai pukul 3. Dan pada pukul 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Yang artinya, Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum, serta berkata, Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Kita berlutut. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dalam Injil pertama sebelum perarakan kita ke gereja, kita mendengar Yesus memasuki kota Yerusalem dengan menunggang keledai. Keledai orang lain yang diambil oleh muridnya. Yang mana orang bertanya saat keledai itu diambil, dan para murid menjawab sesuai pesan Yesus, Tuhan memerlukannya. Mendengar itu, mereka memberikan keledai itu dibawa. Saudara-saudari, ketika Tuhan memerlukan sesuatu dari kita untuk digunakannya, apakah respon kita? Di masa kini ada banyak orang yang bertemu dengan hambatan-hambatan atau menciptakan hambatan untuk menolak permintaan Tuhan memerlukan. Orang melupakan bahwa Tuhan pun sudah berkata, Aku akan segera mengembalikannya. Ketika Tuhan berpesan kepada muridnya, Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya. Prinsip yang mau kita renungkan saat ini adalah memberi dan tidak kehilangan, atau memberi sebagai rasa bersyukur. Bukan menyimpan dan hilang. Dalam Injil kisah sengsara Tuhan, Tuhan Yesus memberikan dirinya ditangkap
diadili, disiksa, dan akhirnya disalibkan. Dia berjuang sendiri sampai akhir. Orang-orang yang berseru Hosana, Hosana hilang dan berubah menjadi salibkan dia. Tuhan memerlukan kesetiaanmu dan komitmenmu dalam mengikutinya. Tidak berubah hati dan pikiran, tidak mengkhianati dan menyangkal, tidak takut dan lari. Tuhan memerlukanmu saat menuju penyaliban seperti Bunda Maria sebagai saksi kesetiaan dan kurban Yesus disalib. Saudara-saudari, dalam hidup bersama di keluarga, dalam hidup perkawinan, Tuhan memerlukanmu berjalan bersama orang yang kamu pilih menjadi pendampingmu saat senang dan susah. Tuhan memerlukanmu itu. Tuhan memerlukan orang tua yang bertanggung jawab mendidik anak dengan kasih Tuhan. Setia dan sabar mengajarkan nilai-nilai solidaritas dan subsidiaritas dalam keluarga. Nilai-nilai moral yang diajarkan Tuhan Yesus. Kasihi, ampuni, dan bawa pulang ke jalan Tuhan. Tuhan memerlukan orang-orang yang demikian. Bukan meninggalkan pasangannya saat dia salah atau jatuh dalam dosa. Bukan menghukum dan membentak anak saat dia salah dan berbuat hal yang buruk. Tuhan memerlukanmu dan Ia akan segera mengembalikannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bulan-bulan ke depan di paroki kita akan mengadakan pemilihan pelayan umat di tingkat paroki, di tingkat wilayah, di tingkat lingkungan. Gereja akan memintamu dengan meminjam pesan Yesus. Tuhan memerlukanmu. Apa saja yang menjadi milik kita yang kita anggap berharga? Relakah kita memberikannya jika Tuhan datang dan meminta Tuhan memerlukannya? Kemampuanmu, kehadiranmu, waktumu, kesetiaanmu. Jika umat ragu memberi diri dengan menciptakan hambatan-hambatan seperti maaf, aku sibuk, gak ada waktu, keluarga gak mengizinkan, Romo saya gak pantas, tunggu 3 tahun lagi, dan lain-lain. Ya. Tuhan tidak membutuhkanmu 3 tahun lagi. Tuhan membutuhkanmu hari ini. Seperti Dia membutuhkan keledai itu hari itu. Untuk membawa dia masuk ke kota Yerusalem. Maka
Bila umat ragu dengan menciptakan hambatan-hambatannya, maka Tuhan akan mencari dan menemukan orang lain yang mempercayainya dan menerimanya, bahwa melalui apa yang ada dalam diri mereka itu, Tuhan melakukan hal-hal besar bagi kemuliaan namanya. Memberi dan tidak kehilangan, memberi dan bersyukur. Tuhan memerlukannya dan akan mengembalikannya segera. Kita berdiri menyatakan iman kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bersama Yesus yang taat sampai wafat, tetapi dijunjung tinggi oleh Allah Bapa, marilah kita menghadap Bapa dan berdoa. Bagi gereja yang menderita, ya Bapa yang kuasa, tabahkanlah mereka yang menderita, dihina, difitnah karena imannya, agar mereka tetap berpengharapan bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa yang Maha Kuasa, dampingilah para pemimpin masyarakat kami, agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak saudara yang menderita, ya Bapa yang penuh kasih, berkatilah dan dampingilah saudara-saudari kami yang sedang mengalami penderitaan, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri yang berkumpul di sekitar altar ini, ya Bapa yang Maha Murah, curahilah kami semangat Yesus Kristus Putramu, agar kami dapat saling membantu dalam memanggul salib kehidupan kami, sehari-hari dalam mengikuti jejak Putramu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur atas rahmat-Mu yang mana Engkau mengabulkan doa umat-Mu dari Vincentius III atas terkabulnya doa Rosario. Kami pun memohon berkat-Mu untuk mereka yang sakit, Bapak Tagor Lamuan Simbolon, Bapak Tua Nurdin Simbolon, dan juga mohon kerukunan dan kedamaian untuk satu keluarga di Gregorius I, dan kemudahan mendapatkan beasiswa ke Jepang untuk umat Antonius Padua, kesehatan untuk anak-anak dari lingkungan Vincentius III, dan kesembuhan untuk Sinta Arifin Reynolds, dan juga kesehatan untuk Jim Reynolds. Marilah kita mohon. Kami juga mohon keraiman-Mu bagi mereka yang telah Engkau panggil. Ampunilah mereka dari salah dosa, agar dengan kemurnian mereka memasuki hidup dalam kerajaan-Mu. Bapa Sukeni Haryo Martono,
Ibu Sarma Ulina Baban, Laura Kurniawan, Namburu Nope Jambi, Bapak Roberto Subagio, Ibu Katarina Susilowati, Ibu Bernarda Sutia, Yosep Hoff, Ibu Erika Situmorang, Bapak Antonius Seniman, Ibu Bernadetta Dwi Dewi Renowati, dan semua leluhur yang telah meninggal. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu, Engkau menghendaki kami menjadi putra dan putri-Mu berkat jasa Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon, terimalah dan kabulkanlah permohonan doa kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan padalah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga oleh penderitaan Putra Tunggalmu, pendamaianmu dengan kami semakin mendekat. Kami tidak mampu mencapainya dengan usaha kami sendiri, namun kami sudah merasakannya berkat kurban yang penuh daya ini dan karena belas kasih-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab melalui sengsara Putramu yang menyelamatkan, seluruh dunia menjadi sadar untuk mengakui keagungan-Mu. Karena dengan kekuatan salib yang tak terperikan, nyatalah pengadilan atas dunia, dan tampaklah kekuasaan Dia yang disalibkan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur,
Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan Tuhan. Pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Saudara-saudari terkasih, yang diperkenankan untuk menyambut komuni kudus adalah umat yang telah dibaptis secara Katolik, menerima komuni pertama dan tidak berhalangan menurut hukum dan ajaran Gereja Katolik. Tidak ada berkat khusus untuk anak-anak. Anak-anak akan mendapatkan berkat dari prodiakon atau romo bersamaan dengan orang tua saat menerima komuni.
Amen.
berdoa. Ya Allah, kami yang telah terdipuaskan oleh anugerah suci ini bersujud memohon kepadamu, semoga sebagaimana berkat kematian putramu, Engkau membantu kami mengharapkan apa yang kami imani. Demikian pula berkat kebangkitannya, Engkau membantu kami mencapai apa yang kami tuju. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Pengumuman gereja, pengumuman perkawinan. Diumumkan untuk pertama kali. 1. Evan Christian dari lingkungan Santa Bernadette II dengan Novita Ferawati dari gereja HKBP. 2. Brigita Maria Leda dari lingkungan Santa Cecilia I dengan Jufri Ramadan Sinorat dari gereja Kristen Kemah Daud. 3. Veronica Juliana Kalau dari lingkungan Santa Ursula II dengan Theo Efrianto Benediktus dari Paroki Curug. Diumumkan untuk kedua kali. 1. Priscilla Gebi Kania Teata Dinata dari lingkungan Santa Cecilia II dengan David Rusdian dari Paroki Depok. 2. Elda Sugiyarti Elizabeth Sinaga dari lingkungan Santa Maria Goretti I dengan Ignatius Yosua Advento Hamonongan Sihombing dari Paroki Taman Galaksi. 3. Laurencia Naomi Nanda Tia Masardi dari lingkungan Santo Ignatius III dengan Irhas Anandia Wikrama dari Islam. Bagi siapa saja yang mengetahui halangan dari pernikahan pasangan tersebut, wajib menyampaikan kepada pastor paroki. Panitia Paskah memasuki pekan suci sampai misa Paskah. Mohon perhatian umat. 1. Mengisi tempat duduk yang di depan terlebih dahulu. 2. Memberikan prioritas tempat duduk untuk lansia, ibu hamil, dan kaum disabilitas. 3. Tidak membawa tas besar. 4. Tidak ada booking tempat duduk. 5. Bagi yang tinggal berdekatan dengan gereja dihimbau untuk tidak membawa mobil mengingat keterbatasan ruang parkir. 6. Selama mengikuti misa, umat mengikuti arahan petugas. 7. Umat dilarang parkir mobil di Jalan Merpati, Duta Kranji. Seksi Kesehatan. Klinik Pratama Kesuma memberikan pelayanan. 1. Pemeriksaan EKG hari Minggu tanggal 24 Maret pukul 9 sampai dengan 12, biaya Rp60.000. 2. Hari Minggu tanggal 31 Maret pelayanan Klinik Pratama Kesuma tutup. Novena Kerahiman Ilahi mengajak semua umat Paroki Kranji untuk mengikuti novena Kerahiman Ilahi pada hari Jumat Agung tanggal 29 Maret 2024 dimulai pukul 13, dilanjutkan misa. Ibadat lamentasi. Ibadat lamentasi merenungkan sengsara Yesus dengan ratapan Nabi Yeremia diadakan hari Senin sampai dengan Rabu tanggal 25, 26, dan 27 Maret 2024 pukul 18 dilanjutkan misa. Pengumuman keuangan. Kolekte misa minggu lalu. Kolekte pertama
Rp21.567.400. Kolekte kedua Rp25.353.000. Penerimaan sumbangan umat Rp8.127.000. Sekian pengumuman dari mimbar. Kita mohon berkat Allah. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang berbelas kasih, yang menganugerahkan kepada saudara teladan cinta kasih dengan sengsara putra tunggalnya, memperkenankan saudara menikmati anugerah berkat-Nya yang tiada tara melalui pengabdian kepada Allah dan sesama. Semoga saudara yang percaya bahwa melalui kematiannya terhindar dari kematian kekal, memperoleh anugerah hidup abadi darinya. Semoga saudara yang mengikuti teladan kerendahan hatinya mengambil bagian dalam kebangkitannya. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Perayaan Ekaristi Minggu Palma sudah selesai, pulanglah dalam damai Tuhan.